Bagian 1. Allah sayang padaku. Dua makhluk berpisah, yang satu tenggelam, yang lain menyelam. Kau tahu apa bedanya? Kemudian dia menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan ke dalam jasad itu sebagian dari ruhnya. Dan dia menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Sedikit sekali kalian mensyukuri. Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Bab 1. Menyelam dan berenang di laut kasih sayang. Bab 1. Menyelam dan berenang di laut kasih sayang. Pasti Anda sudah menemukannya. Saya yakin Anda sudah menemukan jawaban atas renungan kecil tentang tenggelam dan menyelam yang saya hadirkan di depan. Pada pertanyaan, mengapa tak banyak yang pandai bersyukur? Pertanyaan, apa yang harus disyukuri? Menjadi jawaban yang memerlukan jawaban. Kok dahinya berkerut sih? Bingung ya? Ya, sedikit asah otak lah. Hehehe. Baik, sekali lagi kita pertajam renungan kita. Di lautan nikmat, dua makhluk berpisah. Yang satu tenggelam, yang lain menyelam. Kau tahu apa bedanya? Di lautan nikmat, seringkali kita tenggelam tanpa pelita penerang, tanpa sinar cahaya yang membuat kita bisa menatap lekat keindahan, keunikan, keajaiban, dan pesona hidup. Bahkan tanpa alat pernafasan yang membuat kita megap-megap mengutuki air terminum yang rasanya pahit-pahit asin. Pada selaman nikmat, kita benar-benar harus menyertakan alat-alat pendukung yang berkualitas tinggi. Menikmati panorama, mata ini harus terbuka dengan kacamata terindah yang dipilih oleh Allah dan Rasul-Nya. Memandangi lukisan alam, kita perlu pencahayaan sempurna dari karunia-Nya. Kita baru benar-benar menjadi penikmat ketika kita bersama ayat-ayat yang terang, beranjak dari kegelapan menuju cahaya. Dan di sanalah kasih sayangnya dirasa. Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang, agar Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap kalian. Quran Surat Al-Hadid ayat 9. Jadilah engkau tahu, banyak yang mengutuki kodrat, melaknati penciptaan diri, dan sensitif mendengar kata beda. Ayuhai, mereka belum mengenakan peralatan selam yang benar, mengutuki kegelapan tanpa pelita, tanpa cahaya, dan tanpa kitab yang menerangi. Wah, indahnya. Wow, hei, lihat, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar selalu muncul dari para penyelam nikmat yang matanya terbuka, hatinya bercahaya, dan akalnya sehat mencerna. Lalu kalimat tahmid menyungging di balik senyum terindah yang pernah disaksikan jagat. Sebuah ngarai renungan akhirnya bermuara di laut pengakuan paling tulus. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Wahai Rob kami, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah diri kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Wahai Robku, tiadalah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia, karena Engkau sayang padaku. Bukan ubun dan bukan kaki, tapi rusuk kiri. Tahukah Anda bahwa salah satu ucapan yang paling saya benci, dan siapapun yang mengucapkannya akan saya benci karena Allah, adalah prostitusi itu sama tuanya dengan usia umat manusia. Enak aja ngomong, ini adalah penodaan terang-terangan terhadap muasal penciptaan manusia. Muasal penciptaannya wanita. Ini adalah pelecehan terhadap para makhluk yang menjaga kesucian mereka sejak awal penciptaan. Semoga Allah menghinakanmu, lisan-lisan lancang. Ayuhai, mari tinggalkan mereka. Lebih baik kita berpetualang, menelisik dan memakna asal-usul penciptaan setiap kita. Selalu wisatakan kebaikan kepada para wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok dari jalinan tulang rusuk
ialah tulang rusuk bagian atas. Jika kalian paksa diri untuk meluruskannya, ia akan patah. Tetapi jika kalian mendiamkannya, ia akan tetap bengkok. Karena itu, wasiatkanlah kebaikan kepada para wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Jangan seuzon pada hadis ini, saudariku. Ia tak pernah bermakna engkau penuh kekurangan, sehingga selalu perlu diwasiati dengan kebaikan. Bukan. Adakah hak bagi setiap yang bernafas untuk mendapatkan wasiat kebaikan? Bukankah kerugian justru Allah letakkan dengan sumpah bagi manusia yang tidak beriman, tidak beramal solih, dan tidak saling berwasiat dengan al-haq dan kesabaran? Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, dan mereka yang saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Melalui hadis ini, Islam mengangkat kaum wanita dari peminggiran peran, fungsi, dan posisi. Ia tuntun kaum wanita dari dapur dan ranjang jahiliyah menuju perpustakaan alam semesta yang penuh ayat-ayat keagungannya. Ia sapa mereka yang dulu hanya bisa membisu dan menuli di sudut kelambu kegelapan. Ia ajak mereka memfungsikan telinga, penglihatan, dan akalnya untuk mewawas berbagai wacana kesolihan. Ia dudukkan mereka sejajar dengan pria untuk berdiskusi, saling mengingatkan, saling memberi wasiat tentang kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Syair yang saya bawakan berikut ini bagi saya sangat indah. Begitulah indahnya sampai saya lupa siapa penulisnya. Astagfirullahaladzim. Semoga beliau sang penulis ridho ketika syair itu menggenapkan kesempurnaan rasa bagi buku ini. Bukan dari tulang ubun ia dicipta, sebab berbahaya membiarkannya dalam sanjung dan puja. Tak juga dari tulang kaki, karena nista menjadikannya diinjak dan diperbudak, tetapi dari rusuk kiri, dekat ke hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Subhanallah, indah ya. Mendengarnya, badan jadi terasa ringan dan nyaris terbang. Mari segera lanjutkan petualangan kita. Sekarang kita mendarat di Pulau Amal Solih. Disinilah laki-laki dan perempuan berdampingan. Ups, menjalankan amanah Allah, menikmati kehidupan yang baik, mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari sekedar apa yang mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan amal kesolihan, baik ia laki-laki atau perempuan, sedang ia seorang beriman, maka sungguh akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami berikan padanya balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dan akhirnya, perjalanan indah bersama nilai-nilai Islam itu berlabuh di tiupan nafas terakhir yang lembut, husnul khotimah, yang mengantar mereka ke kebun-kebun surga, memetik buahnya tanpa merasa teraniaya sedikit pun. Maka mereka itu memasuki kebun-kebun surga dan mereka tiada dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Di sini, mereka tak perlu lagi hitung ini, hitung itu, karena karunia Allah, sapaan lembutnya, mata air surga, sungainya, naungan pepohonannya, buahnya yang dekat sedekatnya, suteranya yang hijau dan tebal, dipan kencana, permadani, mahligai-mahligai, mimbar cahaya, bujang-bujang dengan piala layanan. Semuanya dikaruniakan Allah tanpa perhitungan. Maka mereka itu memasuki kebun-kebun surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tanpa perhitungan. Quran Surat Ghafir ayat 40. Kini, setelah mendengar janjinya yang pasti tertunaikan, izinkan aku mengajakmu ke pelataran wahyu, di mana pembebasan kaummu dibawa dari langit oleh Ar-Ruh, di mana pembebasan kaummu dibawa dari langit oleh Ar-Ruh,
Jibril alaihissalam. Jika kau sebut itu gerakan pembebasan. Dengarlah, Al-Quran memapar sebuah kekacauan logika jahiliyah yang fatal tentang eksistensi wanita. Pada satu sisi, masyarakat jahil menetapkan bahwa Allah memiliki anak-anak perempuan, yakni para malaikat. Perhatikan intonasi kemarahan langit ini, saudariku. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Ia dari semua itu. Sedang untuk mereka sendiri, mereka menetapkan apa yang mereka sukai. Quran Surat An-Nahl ayat 57. Pada kondisi yang sama, apa yang terjadi saat mereka dikaruniai anak perempuan? Dengarlah bagaimana kejahilan mendudukkanmu sebagai pabrik keturunan yang terhina jika menghasilkan produk yang sama dengan cetakannya. Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuannya, hitam padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan darinya dari orang banyak, karena terasa buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah ia harus menguburkannya di dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 58-59. Tekanan persepsi, cita rasa, dan paradigma jahiliyah itu membuat seorang ayah bingung, cemas, terbebani, dan malu. Hitam padamlah mukanya, berlari ke sana kemari mencari persembunyian dari cemooh dan celoteh. Ia marah pada istrinya, wanita yang sedang terbaring lemah, berdarah-darah. Telinganya serasa pecah mendengar tangis bayi perempuan, bisikan-bisikan fitrah. Masih menghendaki ia memelihara si mungil yang begitu lucu ini. Tetapi ia hanya memiliki dua pilihan, menanggung hina dengan merawatnya atau menguburnya hidup-hidup bersamanya, terkuburnya rasa malu di hadapan jahiliyah yang lacut. Alangkah buruknya yang mereka tetapkan itu. Dengan kalimat kecaman kepada jahiliyah, Allah mendeklarasikan pembebasan itu. Ketahuilah, amat buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Pembebasan ilahiyah ini bergerak melingkup semua sisi. Ia tak berhenti pada batas kecaman zohir. Ia jauh melesak ke labirin nurani terdalam, menampar-nampar wajah fitrah, menyeret maknawinya jauh menuju masa depan. Ia diajak menatap lekat saat bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh? Ia gandengkan makna kebaikan makhluk-makhluk tak berdosa ini, makhluk yang begitu lahir digalikan pasir, dengan pemandangan akhir masa di surat penggulungan langit. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh? Quran Surat At-Takwir ayat 8-9. Begitulah pentingnya masalah ini. Terlihat dari bagaimana Allah meletakkannya sebagai bagian dari pemandangan dahsyat yang menekan perasaan, menampar penuh impresi, dan mencabut jiwa-jiwa dari segala sesuatu yang bisa menjadi tambatannya. Ia turun, menggerakkan, menyentak, dan menghentak. Ia mengguncang-guncang fitrah yang tidur, bahwa wanita belahan tak terpisah dari lelaki tak layak diperlakukan seperti ini. Ketika matahari digulung, dan apabila bintang gemintang berjatuhan, dan saat gunung-gunung dilantakkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan ketika lautan diluap nyalakan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh. Quran Surat At-Takwir ayat 1-9. Irama surat ini secara umum, begitu Sayyid Qutb mentafsir, mirip sekali dengan gerakan yang menghancurkan, yang melepas dari ikatannya lalu membalikkan dan menghamburkan segala sesuatu,
menggoncangkan yang tenang, menakutkan yang aman, menghancurkan segala adat kebiasaan, mengguncang jiwa manusia dengan guncangan yang keras dan panjang, sehingga melepasnya dari semua hal yang bisa membuatnya tenang dan stabil. Tiba-tiba saja, ia berada di dalam badai mengerikan yang menghancurkan segala sesuatu, bagaikan bulu-bulu yang tidak memiliki bobot timbangan dan kestabilan. Tidak ada tempat berengkuh dan tidak ada perlindungan kecuali naungan Rob yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Hanya miliknya keabadian dan kekekalan. Hanya di sisinya semata ada ketetapan dan ketenangan. Dengan ayat-ayat yang beruntun ini terhapuslah kezoliman terhadap hak hidup perempuan. Pembunuhan dan rasa malu memilikinya. Allah Maha Tahu, dengan solusi Islam yang fitri ini muncul kenyataan baru. Jumlah bayi perempuan yang lahir lebih banyak daripada jumlah bayi laki-laki. Ya, dunia medis mengabarkan bahwa sperma bertipe X yang jika membuahi ovum akan bertumbuh menjadi makhluk perempuan, jauh lebih kuat dari sperma Y yang menumbuhkan makhluk laki-laki. Ketika risalah pembebasan perempuan ini belum hadir, maka terjadi pembunuhan demi pembunuhan terhadap perempuan yang menyebabkan tetapnya kesetaraan jumlah lelaki dan perempuan. Ketika risalah ini hadir, ia menjadi hak hidup wanita hingga jumlahnya terus bertambah. Maka beraraklah kafilah sejarah membawakan muasal fitri, bahwa Allah berkehendak menyempurnakan pelindungnya terhadap kaum wanita. Ia tutup pintu-pintu kerusakan, ia atur sapaan rasa, dambaan ekspresi, kecenderungan berbagi, dan rinduan kemesraan, tetapi untuk memenuhi kemaslahatan semua makhluk. Ia berikan keleluasaan tetapi sekaligus syaratkan keadilan, agar tak miring badan di hari pembalasan. Maka, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kalian khawatir tidak akan bisa berbuat adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kalian miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Loh, kok malah membahas ini? Apa maksudnya? Afan ya, astagfirullahaladzim. Tenang. Lebih baik kita bernasyid mengikuti senandung raihan. Nasyid yang mengajak kita mensyukuri kelahiran dan asuhan orang tuanya yang telah memahami pembebasan Islam bagi kaum wanita. Odei anak, nakailah kaidan. Namun kelahiranmu adalah penghibur hati, dibelai dan dimanja setiap hari, di malam hari tidur tak berwaktu, tapi tak mengapa, karena kau disayangi. Oleh Raihan, Odei anak. Banyak yang mengira pandangan dan perlakuan merendahkan terhadap wanita hanya ada di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Miskin mereka. Demi Allah, Kiai Haji Munawar Khalil dalam buku beliau yang sangat berharga, Nilai Wanita, merangkum dengan kutipan benderang seterang siang segala kekejian persepsi dan perlakuan yang dilakukan oleh para filsuf dan masyarakat Yunani, peradaban barbar Romawi, Tiongkok, Persia, raja-raja Eropa abad pertengahan, abad kegelapan hingga abad revolusi, para hakom Yahudi, gereja Katolik, bahkan Martin Luther sang reformer gereja. Demi Allah, tak sampai rasanya lisan ini mengucapnya. Anda yang ingin mengetahuinya, semoga Anda keluasan mendapatkan buku Kiai Haji Muhammad Khalil itu. Betapa ingin saya, untuk sementara membahas bagaimana risalah mulia ini membebaskan wanita dan menghidupkan rahmat bagi semesta. Ya, karena ia satu-satunya yang berungkap mesra, meletakkan surga di bawah telapak kaki para wanita, telapak kaki para ibu. Maka dengarlah proklamasi ini hadir saudariku, membebaskan wanita dari perlakuan-perlakuan zolim, persepsi-persepsi merendahkan, dan pandangan-pandangan menghinakan.
Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagi kalian mempusakai wanita secara paksa, dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata, dan pergaulilah mereka dengan baik. Kemudian apabila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kalian tidak menyukai sesuatu padahal Allah meletakkan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Itu tadi soal wanita yang bagai barang, bisa diwarisi ketika seorang laki-laki meninggal. Nauzubillah. Sekarang bagaimana rasanya kalau segala urusan pribadimu direcoki? Sampai pun soal makan, sekali lagi, jangan kira ini hanya ada bangsa Arab jahiliyah. Di buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, karya Tetsuko Kuroyanagi, yang menggambarkan kondisi real Jepang tahun 1940-an, saya menemukan kalimat-kalimat ini. Toto-chan heran, belum pernah ia mendengar ada orang berkata anak laki-laki harus menghargai anak perempuan. Setahunya, anak laki-lakilah yang terpenting. Dalam keluarga-keluarga yang ia tahu anaknya banyak, anak laki-laki selalu dilayani lebih dulu waktu makan dan saat minum teh sore. Kalau anak-anak perempuan memprotes, ibu mereka akan berkata, anak perempuan hanya untuk dipandang, bukan untuk didengar. Nah, tentu Islam berkehendak membebaskan wanita dari diskriminasi semacam ini. Tetapi tentu arahnya langsung menukik menampar tradisi yang lebih keji di masa yang terjadi lebih dari 13 abad sebelum masa Toto-chan. Tradisi itu tentang penetapan hukum halal dan haram soal makanan yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka mengatakan, apa-apa yang ada di perut binatang ternak ini adalah khusus untuk para pria di antara kami, dan diharamkan untuk para wanita. Dan jika apa yang ada di dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita bersama-sama bebas memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka atas ketetapan mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 139. Bangkai, Allah tidak menyukai sesuatu yang najis, kotor dan berpenyakit masuk ke pencernaan hambanya. Lalu atas dasar apa makhluk-makhluk lancang ini membuat-buat ketetapan batil yang merendahkan hak makan perempuan? Kelak Allah akan membalas mereka. Benar, demi Allah. Lalu ketika beramai-ramai masyarakat jahiliyah menjadikan wanita sebagai perahan, harus bekerja keras memenuhi kebutuhan yang tak bebas dari perampasan para lelaki, Jibril diutus Allah kepada manusia yang paling santun terhadap wanita, Muhammad SAW, untuk memberi kabar gembira. Bagi laki-laki terdapat bahagiaan dari apa-apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun terdapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Ada sementara yang beranggapan pembebasan yang dilakukan oleh Islam biasa-biasa saja, karena memang sudah sepantasnya begitu. Saya setuju penggal kalimat yang kedua, tapi tidak untuk penggal yang sebuah kepantasan. Islam hadir dengan setiap huruf ilahiyahnya, memberikan kemuliaan pada jiwa, akal, ruh, darah, dan jasad manusia. Ia mengejutkan dunia dengan mengajari bangsa buta huruf yang miskin, penggembala kambing yang hanya punya tetandusan, dari kedekilan dan kedegilan menjadi bangsa yang bersih, suci, cerdas, dan mengajari dunia tentang kesetaraan, kemerdekaan, hak asasi, dan meletakkan surga di bawah telapak kaki ibunda, telapak kaki para wanita. Ia tak hanya menggaung di angkasa jauh, ia datang, ia hadir, ia memenuhi setiap insan muslim di rumahnya, di dalam biliknya, mengajarkan bicara tentang pembebasan wanita dari segala kezoliman. Ia dengan akrab bertutur tentang pengakuan tulus manusia bengis yang perkasa, yang dengan sentuhan yang sama, Islam telah merubah dirinya menjadi seorang yang tegas dan gagah. Ia, Umar ibnu Al-Khattab, si jago gulat pasar Ukaz,
tulus mengungkapkan, "Demi Allah, di masa jahiliyah kami tidak memperhitungkan hak wanita sedikit pun, hingga Allah menurunkan ketentuan tentang mereka dan menetapkan hak-hak mereka. Suatu ketika, saat aku sedang memikirkan suatu hal, istriku berkata, 'Bagaimana kalau engkau melakukan ini dan ini?' Aku marah dan berkata padanya, 'Untuk apa engkau mencampuri urusanku?' Ia pun menjawab, 'Alangkah mengherankan engkau ini, wahai putra Khotob. Kau tidak mau kuingatkan dan kuberi saran, padahal putrimu sungguh pernah mengingatkan Rasulullah.' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tulisan saya di bagian pertama ini kecil dan ringkas. Ia tak sanggup mengungkap pembebasan agung itu. Detail demi detail, ia sekedar mengantarkan Anda ke ufuk pandangan terindah untuk menyaksikan lautan nikmat ini, nikmat pembebasan. Itu di satu sisi. Di sisi lain, saya paham bahwa banyak wanita akan marah jika mereka selalu di posisi sebagai makhluk yang harus dikasihani. Saya paham. Oleh itulah, bahkan ini adalah bahasa Islam, bahasan yang pas dan menenteramkan. Ada sisi-sisi di mana para wanita adalah makhluk-makhluk yang gagah menerima ketetapan Allah atas mereka. Demi Allah, di bab kedua, dengan gagah, tanpa merasa hina karena dikasihani, Anda akan menemui sejumlah urai atas beberapa keruwetan dan menghayati kesetaraan terindah. Maka kini, baliklah halaman buku ke bab kedua, tentu dengan bekal ridho, lapang dada dan bangga. Kian kurasa mulia dan bangga, nyaris ragaku melayang ke surya, saat lembut kau panggil aku, hai hamba-hambaku.